Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya, pagi hari saya berada di kandang baru yang sedang berproses sambil mau sedikit ngobrol tentang cerita-cerita dari teman-teman yang beternak tidak hasil, tidak ada perkembangan. Di sini sedikit saya akan bagikan tipsnya, gimana caranya beternak biar bisa dapat hasil. Jadi, sekalipun kita dapat hasil, itu sedikit sekali kalau hanya dari ternaknya saja. Makanya sering sekali saya menyampaikan, monggo kita beternak itu tidak hanya fokus pada ternaknya saja. Minimalnya kita punya usaha ternak, kita juga punya usaha pupuknya. Dari teman-teman, limbah dari peternakan ini benar-benar tidak diolah. Jadi hanya dikarungi saja, satu karung besar itu dijual 10.000, 15.000. Nah, padahal ini bisa menjadi sumber usaha baru untuk kita. Kita tinggal belajar dikit gimana caranya merubah limbah, merubah kotoran ini menjadi pupuk yang manfaat, pupuk yang ada nilainya. Cuman itu toh, itu kita sudah punya dua usaha yang bisa kita jalankan bersama, yaitu usaha ternak dengan usaha kompos. Setelah jadi pupuk, nah itu bisa kita manfaatkan ke lahan-lahan. Kalau kami kan di sini memang lumayan ada lahan, bisa kita manfaatkan untuk lahan-lahan kita sendiri. Kalau memang berlebih dan banyak populasinya, itu juga bisa dimanfaatkan oleh petani-petani yang ada di sekitar kita. Kalau di Jaya Farm, kita memang sudah ada langganan petani-petani yang sudah rutin setiap musimnya itu ngambil ke kami. Dan karena pupuk kami memang pupuk yang berkualitas, nah ini kita buktikan sendiri di lahan-lahan kami untuk nanam sayur, untuk nanam tanaman-tanaman tahun, untuk nanam jagung, singkong, dan juga hijauan pakan ternak. Karena kualitas yang kami tanam itu bagus, nah ini juga bisa memancing petani-petani sekitar untuk menggunakan pupuk kita. Nah, seperti ini nih sahabat ya. Di samping saya ini adalah tanaman jagung. Nah, ini juga bisa kita lakukan secara bersamaan dengan usaha ternak. Di samping ini pinggir-pinggirnya ini juga ada tanaman ubi yang ini juga umurnya tidak lama. Jagung ini juga umurnya tidak lama. Apalagi pas di musim ini harga jagung ini lumayan tinggi. Kita sudah terlanjur nanam banyak, berarti hasil kita itu lumayan banyak. Nah, kita karena sudah punya pupuknya banyak, kita punya tanaman-tanaman seperti ini tidak harus kita modal pupuk lagi. Seperti yang dari samping saya ini nih, ini sahabat ya, monggo kita tunjukkan. Nah, saat jagung ini sedang dibakar, di bawahnya sudah kita lobangi lagi seperti ini, dan ini sudah kita tanami. Ini nanti kita kasih pupuk kandang lagi, baru kita babat daun yang di atas buahnya seperti ini. Kita babat atasnya ini bertujuan supaya tanaman yang ada di bawahnya ini terkena sinar matahari cukup. Sebelum kita tanam, ini sudah kita ambil dulu daun yang ada di bawah buah, ini kita ambil dulu. Baru kita lubang, kita tanam. Setelah tumbuh seperti ini, nanti ininya sudah waktunya kita babat atasnya. Untuk sinar matahari biar cukup terkena ke tanaman yang baru kita tanam. Seiring dengan itu, jagungnya dipanen, nanti sambil kita bumbun dikit-dikit supaya batangnya makin kokoh dan tidak gampang roboh. Selain tanaman jagung, kita juga ada tanaman yang lain yang bisa kita tunjukkan. Monggo. Nah, ini sahabat ya. Bawahnya ini sudah kita tanami kacang, ini sudah tumbuh semua, nggih. Ini kacang Bogor. Kacang Bogor ini harganya cukup bagus. Selain itu, kita juga bisa dapat rendengnya yang bisa kita berikan untuk pakan ternak. Nah, ini jagungnya seperti ini sudah kita tanami bawahnya, sudah tumbuh. Dan insya Allah nanti atau besok, ini atasnya sudah kita babat. Supaya ini cepat berkembang yang di bawahnya. Jadi, kita benar-benar manfaatkan tanah yang sesempit apapun, lokasi yang tidak produktif, itu bisa kita manfaatkan karena kita memang punya pupuknya banyak, pupuknya gratis, dan setiap hari kita masih produksi terus untuk pupuknya.
Makanya nggak akan pernah habis selama ternaknya masih ada. Dan dengan cara seperti ini tentu saja usia panen ini lebih cepat. Bukan lebih cepat dengan kita tumpang sari seperti ini jadi usianya pendek, itu bukan. Tapi begitu ini nanti dibabat, kita tidak mengosongkan lahan terlalu lama. Begitu tanaman jagungnya ini nanti kita panen, kita hanya tinggal butuh waktu bentar, kita sudah panen lagi dari kacangnya atau dari tanaman yang kita susulkan di bawahnya. Ini juga sangat rekomendasi sekali. Nah, selain ini, kita sayur-sayuran juga sistemnya seperti ini. Tanaman yang lama belum selesai, kita sudah tanam lagi tanaman yang baru. Monggo, kita tunjukkan. Nah, ini sahabat saya. Ini yang tempo hari sering kita videokan. Ini adalah lokasi yang kita tanami cabai. Cabainya sudah non produktif, tapi masih bisa. Kalau untuk kebutuhan pribadi, ini masih bisa mencukupi. Nah, ini di bawahnya, ini sudah ada tanaman terong yang sudah mulai berkembang. Dan insya Allah di dalam lokasi ini, terongnya juga tidak hanya satu jenis, ada beberapa jenis. Kita juga ada cabai, ada juga sayuran-sayuran yang lain, yang benar-benar kita kombinasikan. Ini juga duren, tanaman duren bisa sampai seperti ini nih. Nih melengkung-melengkung sampai nggak kuat, hampir nggak kuat ini bawa daun. Nah, ini karena kita memang punya pupuk yang banyak dan pupuknya gratis. Tinggal kita mau aja ngolahnya dari limbah, dari kotoran menjadi sebuah pupuk yang memang ada nilainya, sebuah pupuk yang memang lebih baik lagi. Nah, dengan cara kita olah, nah ini hasilnya seperti ini. Untuk tanaman-tanaman yang lain juga bagus semua. Jagung juga bagus. Untuk sayuran juga bagus. Untuk hijauan pakan ternak tentu saja lebih jos lagi. Maka dari itu, ini sedikit gambaran bagi teman-teman yang masih bingung mencari jati diri ternaknya, yang masih bingung kenapa ternaknya tidak berhasil. Ini sedikit solusi. Kita jangan sampai fokus hanya pada ternaknya saja. Hasil ternak itu sedikit sekali. Apalagi kalau ngaritnya dihitung, pakan dihitung, obat-obatan dihitung, itu sangat tipis sekali. Yang besar itu dari usaha-usaha turunannya. Seperti yang kami lakukan di sini. Ngolah pupuknya sebagian kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan lagi. Sebagian kita distribusikan ke petani-petani untuk membantu kos pakannya. Nah, sahabat saya, kita tunjukkan juga. Ini juga bisa kita lakukan seperti ini. Kita tanam buah-buahan di dalam pot besar seperti ini. Yang di bawahnya juga bisa kita tanam sayur yang dicabut nantinya kalau panen. Ada bayam. Nah, ini juga bisa kita tanami kangkung. Nah, ini juga bisa untuk menjadi sumber penghasilan kita. Baik bisa untuk kita konsumsi, kalau banyak itu juga bisa dijual. Dan ini seperti ini nih sahabat ya. Kalau yang sudah waktunya dipanen ini nanti kita cabut aja. Karena ini kalau terlalu besar ini akan mengganggu tanaman yang kita tanam, buah-buahan ini. Nah, kalau kita memang lahannya masih terlalu sempit dan tidak punya ruang untuk ini, untuk modal beli potnya, bisa juga kita lakukan dengan plastik. Nah, seperti ini. Monggo. Nah, ini sahabat ya. Kita juga bisa menggunakan plastik-plastik seperti ini. Ini perpaduan antara kohe kambing yang sudah menjadi pupuk dengan tanah 1:1. Ini nanti mau kita tanami jagung rencananya. Tapi bagi teman-teman, ini juga bisa ditanami sayur-sayuran, terong, cabai. Nah, dengan seperti ini simpel, ini kita bisa taruh di mana aja. Yang jelas ada tempat-tempat kecil, misalnya di tempat seperti ini kan bisa kita taruh ini. Nah, kalau tanpa polybag ini tidak manfaat, tapi dengan polybag ini bisa jadi barisan sayuran. Monggo, bagi teman-teman muda, peternak-peternak milenial, saya mengajak, betul-betul mengajak ini menjadi seorang peternak yang benar-benar mau kreatif, mau benar-benar maju di usaha ternaknya, sambil kita manfaatkan, kita maksimalkan usaha-usaha turunan dari usaha ternaknya.
kita siap diajak diskusi, kita siap diajak ngopi bareng. Jadi monggo, bagi teman-teman yang mau datang ke Jaya Farm juga kami open. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.